penculik itu nggak mau ngasih tahu kalau Junko Faruta itu diculik sama. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Kezia Gimalaha. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang kisah tragis Junko Faruta. Sebelum aku bahas, jangan lupa subscribe ya. Aku tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Yuk, di next videonya. Junko Faruta adalah siswi Jepang yang lahir pada tanggal 22 November 1971. Junko Faruta juga adalah korban penculikan dan korban pemerkosaan serta dibunuh secara tragis di dalam drum yang berisi semen. Sebelum terjadinya pembunuhan Junko Faruta, seorang laki-laki bernama Miono, dia menyukai Junko Faruta. Tetapi Junko Faruta menolak secara baik-baik. Walaupun menolak secara baik-baik, lelaki itu kesal dan marah dan tidak terima bahwa dia ditolak oleh Junko Faruta. Lalu, ketika Junko Faruta mau arah pulang, Junko Faruta diculik oleh keempat pria yang tidak dikenal oleh Junko Faruta. Tepat pada tanggal 25 November 1988, Junko Faruta diculik di Adachi oleh keempat pria tersebut. Dan motif penculikan dari keempat pria tersebut tidak diketahui. Dan tepat pada selama 44 hari, Junko Faruta disekap, diperkosa, dan dia pun harus meminum air kencingnya sendiri dan dipaksa oleh keempat penculik tersebut untuk memakan kecoa yang berada di ruangan tempat penculikan Junko Faruta. Oh my god, kesian banget, itu disuruh minum air kencing, habis itu disuruh makan kecoa. Ih, gila, nggak ngebayangin banget ya, itu benar-benar manusia yang nggak punya hati dan nggak punya pikiran. Dan penculik tersebut bilang kepada Junko Faruta bahwa kalau ada orang yang mencari atau orang tuanya mencari, bilang kalau kamu itu sedang menginap di rumah teman kamu. Dan Junko Faruta pun melaksanakan permintaan dari keempat penculik tersebut. Selama berhari-hari Junko Faruta disekap, diperkosa berkali-kali. Aduh, nggak ngebayangin deh itu ya, kalau ya Allah, kesian banget ya. Apalagi gitu anak perempuan, kalau dia anak perempuan satu-satunya, mungkin orang tuanya bakal sedih kali ya tahu kayak gini. Dan lebih parahnya, keempat penculik tersebut menyulut rokok ke tubuh Junko Faruta dan dipukuli secara terus-menerus selama berhari-hari. Ketika Junko Faruta berusaha menghubungi polisi, 2 minggu setelah dia menghubungi polisi, dia mendapatkan telepon lagi. Tapi sayangnya, dia tertangkap oleh keempat penculik tersebut. Dan pada akhirnya, keempat penculik tersebut menyiksanya dia kembali. Karena ketahuan menelpon polisi. Tapi, ada tapinya nih. Orang tua dari penculik tersebut tahu loh kalau Junko Faruta itu diculik sama anak-anak mereka. Dan sayangnya, orang tua dari si penculik itu gak mau ngasih tahu kalau Junko Faruta itu diculik sama anak mereka. Kalau mereka kasih tahu, mereka bakal dapat akibatnya dari seorang mafia Jepang ternama dan terkenal di Jepang. Dan orang tuanya mereka pun akan disiksa oleh. Lebih baik ngasih tahu polisi lah. Kalau ngasih tahu polisi, malah yang ada tuh orang tua dari mereka bakal berusaha diamankan, berusaha dilindungi sama pihak polisi. Kan kalau kayak gini tuh jatuhnya lu nutupin kesalahan anak lu, woy. Ih, parah banget deh. Nggak tega sama si Junko. Dan orang keempat pelaku tersebut menyadari bahwa Junko Faruta dari salah satu anak mereka. Dan
Keempat orang tua pelaku tersebut juga memberitahu bahwa Junko Furuta selalu disiksa oleh anak-anak mereka. Karena apa? Karena anak-anak mereka itu memiliki koneksi yang sangat kuat oleh mafia Jepang yang bernama Yakuza. Oh gila, memiliki koneksi. Saking takutnya orang tuanya itu dia nggak mau ngasih tahu ke polisi karena takut. Nyebelin banget orang tuanya tuh. Setelah Junko Furuta disekap dan disiksa, lebih parahnya dia akan dibunuh. Karena apa? Karena keempat pelaku tersebut berhasil memenangkan sebuah game di mana itu adalah perjanjian dari keempat pelaku tersebut. Dan Junko Furuta pun dibunuh pada hari itu juga. Dia dibunuh, habis itu dia ditaruh dalam drum. Habis itu mayatnya udah ditaruhlah semen sama keempat pelaku tersebut. Gila, itu otaknya nggak ada apa ya, ditaruh pakai semen. Nah udah dibunuh, ditaruh di semen, udahlah Junko Furuta meninggal. Habis itu meninggal dalam kondisi mengenaskan lagi kayak begitu. Aduh, otakmu mana para pembunuh, aku minta ampun deh. Dan pada Juli 1990 semua pelaku tertangkap, dan dari salah satu keempat pelaku itu ada yang hukumannya lebih parah loh, lebih tinggi, itu 17 tahun, yaitu bernama Hiroshi Mayono. Ya, dia dihukum 17 tahun, tapinya pengadilan dari pihak Tokyo menambahkan hukumannya menjadi 20 tahun. Yes, ditambahin. Kalau bisa sih dihukum seumur hidup tuh, biar dia tahu rasa. Karena kan nyawa dibayar nyawa. Nah, tapi dari ketiga pelaku yang lainnya itu dihukumnya lebih ringan. Ya, kayak 3-4 tahun. Nah, itu mereka dihukumnya sampai segitu. Dan Hiroshi Mayono dia mengajukan permintaan untuk keluar dari tahanan pada tanggal 2004, tapi ditolak oleh pihak pengadilan. Dan pada 2013 Miyano ditangkap lagi sama polisi karena kasus lagi. Si bego ditangkap, kalau bisa kau dihukum mati biar kau tahu rasa. Sebel karena nyawa itu udah sebar nyawa. Kalau bisa tembak mati biar tahu rasa. Kan kesian orang tuanya. Tapi jangan seneng dulu tuh Miyano, dia dibebasin tapi harus dikenakan biaya. Syukurin, emang enak. Siapa suruh lu bunuh anak orang? Coba kalau lu yang dibunuh, orang tua lu tuh mungkin bakalan sedih. Cuma gara-gara ditolak cinta, kau sampai tega kau bunuh wanita yang tidak punya hal yang lain padamu. Bentar dulu nih guys, orang tua dari Junko Furuta itu kecewa karena apa? Karena hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut itu lebih ringan, dan hukuman juga kepada orang tua dari keempat pelaku tersebut juga lebih ringan lagi. Kan kesian, orang tuanya kan tahu ya dari keempat pelaku itu, tapi diberi hukuman ringan. Harusnya tuh diberi hukumannya sama rata, 5 tahun ke 6 tahun gitu ya, biar adil gitu. Siapa suruh orang tuanya ngumpetin masalah pembunuhan, ya salah dia kan ya. Nah, kesian banget itu tuh orang tua itu tuh. Tapi kesian juga sih sama orang tua dari Junko Furuta. Dan setelah proses sidang banding dan hukuman-hukuman yang telah dilakukan oleh para pelaku, Junko Furuta pun dimakamkan pada tanggal 2 April 1989.
dimakamkan secara layak, secara manusiawi. Akhirnya semoga Junko Faruta itu bisa tenang di alam sana tanpa ada pikiran hal-hal lain, walaupun dia sudah dilakukan secara keji oleh para pembunuh. Dan aku berdoa semoga para pembunuhnya itu tuh masuk neraka. Sebel aku, habisnya dia bunuh orang, bunuhnya habis itu itunya keji banget lagi, ditaruh semen, kan tega ya, kasihan. Oke, sekian dari video yang udah aku sampaikan tentang kisah tragis Junko Faruta yang cewek termawang itu. Semoga dari yang udah aku bahas ini kalian bisa ambil hikmahnya ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kasih saran-saran apa aja yang harus aku buat video tentang apa gitu, kasus-kasus apa gitu. Nanti kalian bisa komen, nanti aku baca. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.